Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa jami' ulumi fi ad-dawrin amin. Al-fasl al-awwal fi bayan huquq az-zawjah al-wajibati 'ala az-zawj. Yaitu bab pasal yang pertama menjelaskan hak-hak istri yang wajib dilakukan terhadap atas suami. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat An-Nisa dalam surah An-Nisa. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf ay bil 'adli bil mabiti wa nafaqati wa bil ijmali fil qawli. Hendaknya engkau pergauli akan istri-istri bil ma'ruf dengan baik, adil, memberi ungkus dan memperbaik dalam berkata-kata. Wa qala fi suratil Baqarah, dan Allah pun berfirman dalam surah Al-Baqarah, walahunna, dan juga bagi istri-istri alal azwaj wajib atas suami mislul ladzi lahum, sebagaimana berhak atas suami. Apa yang jadi keberhakan bagi istri sama juga yang sama sebagaimana berhak atas suami alaihinna terhadap istri, yaitu minal huquqi bil wujub, daripada hak-hak alal wujub bil wujub dalam kewajiban. Jadi ada hak-hak istri yang wajib digawe suami, ada hak-hak suami yang wajib digawe istri. Jadi minal huquqi bil wujub, daripada hak-hak yang wajib, baik wajib itu digawe oleh laki terhadap suami atau wajib digawe oleh bini terhadap suami. Wastihqaqil mutalabati, dan istihqaq itu berhak, mutalabah menuntut, alaiha atas hak-hak tadi. Jadi bini berhak menuntut haknya, laki pun berhak juga menuntut haknya. La fil jinsi, tapi dalam hak itu berbeda secara jenisnya. Bagi laki-laki dengan perempuan tentu berbeda, ada sama. Karena kalau disamakan di pintangan jenis. Apa maksud hak itu yang harus digawi? Yaitu bil ma'ruf. Nah, di dalam berbuat yang baik. Ai maksud ma'ruf itu adalah bima, perbuatan yustahsanu syar'an, yang dianggap baik menurut syariat. Nah, apa contoh dianggap baik menurut syariat? Min husnil israti, baik dalam pergaulan suami istri. Baik di dalam bergaul. Waktu dalam rumah tangga nih baik dalam bergaul, waktu berinteraksi baik. Wa tarkid darari minhum, dan jangan sampai tarkid darar itu menghindari yang memberi mudarat. Minhum wa minhunna, baik dari sisi suami maupun dari sisi istri. Jadi jangan sampai pergaulan antara bini lawan istri ini kada bagus, kasar, kada ada sifat kasih sayang, dan jangan sampai menggawi yang memberi mudarat, baik dari sisi suami maupun minhunna dari sisi istri. Itu maksud bil ma'ruf naranya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ujar Ibnu Abbas bahwasanya makna dzalika, makna yang tafsir yang ayat yang di atas tadi nih, artinya laki berisi hak, bini juga berisi hak, dan masing-masing disuruh bergaul dengan baik, dengan menghindari sesuatu yang memberi mudarat. Makna dalika, maksudnya secara praktik ya sidin, yang menurut aku nih ya sidin secara praktiknya langsung nih, contohnya inni uhibbu, aku senang banget, katuju aku ya sidin, an atazayyana li imrati, bahwa aku ini berhias-hias untuk istriku. Kama tuhibbu an tatazayyana li, sebagaimana istriku pun suka berhias-hias sagan aku. Nah, itu lihadihil ayat, dalam mempraktikkan ayat tersebut. Sidin kayak itu Abdullah bin Abbas ini nah, Sidin. Jadi jangan sampai kita menuntut bini bersih, rapi, harum nang saurang. Misalnya terpaksa bini babarak abang bau nengkai hadangan, ada bau mandian misalnya laki ketahuan bini kita bau laki ini ketahuan bau pahit,
Misalnya, nah ini kada termasuk kada bergaul kan kada bagus sebenarnya. Nah, jadi menyuruh bini mandi bersih harum seorang lah. Ini sebenarnya tekanan bagi si bini. Nah, artinya tekanan batin bagi si bini sebenarnya. Harusnya kan mun ma'amalakan bil ma'ruf nih itu bini baharum-harum seorang pun baharum-harum. Nah, bini misalnya kan saling merapatkan misalnya. Nah, laki pun kawa menegaskan. Enggak itu. Jangan yang bini merapatkan seorang lintok nah kada sesuai itu. Itu maksudnya, jadi masing-masing ada hak dan berhak menuntut sebenarnya. Menuntut haknya itu di dalam berbuat baik terhadap pasangan. Nah, itu maksudnya. Contoh realnya kayak tadi Jasidin. Aku Jasidin katujuh bahias segan bini. Sebagaimana bini katujuh bahias segan aku. Walir rijali alaihinna darajatun. Nah, tapi bagi si suami terhadap istrinya ada lebih tinggi satu derajat. Nah, itu satu derajat lebih tinggi. Maksudnya adalah fadilatun fil haq. Nah, ada satu keutamaan di dalam hak suami, yaitu napa itu min wujubi taatihinna lahum. Nah, yaitu adanya kewajiban taat bagi si istri lahum bagi suami. Nah, ini kelebihannya. Jadi kada ada istilah laki taat lawan bini atau kada ada. Yang ada nih itu bini taat lawan laki. Nah, apa alasannya? Nanti kelebihan ini satu kelebihan yang mengungguli si istri, yaitu wajibnya bini taat lawan laki. Nah, itu keunggulannya di situ. Amun dari hak-hak itu sama aja, kurang lebih aja. Tapi di sini kelebihannya, keunggulannya. Nah, apa alasannya? Lima dafa'uhu ilahinna minal mahri. Karena pertama kan yang memberi mahar laki asalnya. Nah, yang wajib memberi mahar nih. Imbatu pulang wali infaqihim bi masalihihinna, dan maungkusinya laki dalam urusan kemaslahatan si bini. Nah, ini kelebihannya. Jadi wajar bini taat lawan laki. Nah, kenapa? Karena yang maungkusi bini itu laki. Bahwa azal hadirina. Nah, lo Nabi memberi nasihat kepada yang hadir sabarataan waktu itu. Nah, panjang Nabi ala aitanabbahu ya qaum. Perhatikanlah. Tanabbahu itu perhatikan. Ya qaum, wahai umatku ya Nabi. Nah, apa yang diperhatikan? Lima yulqa ilaikum. Yaitu tentang agama yang sudah sampai kepada kalian. Maksudnya ajaran agama yang sudah disampaikan kepada kalian. Perhatikan jangan itu artinya diamalkan bujur-bujur. Nah, wastausu, dan terimalah nasihatku bin nisa'i, dengan istri-istri khairan akan kebaikan. Nah, jadi Nabi memberi nasihat. Nabi ini haji perpisahan Nabi bang ini. Nah, para sahabat kada menyangka pada pecang itu terakhir kan. Jadi Nabi waktu memberi nasihat, nah amalkan bujur-bujur agama ini Nabi, kita pemahaman yang sudah sampai kepada kalian, dan terima nasihatku tentang istri di dalam membuat kebaikan, di dalam berbuat kebaikan terhadap istri. Alba li ta'diyah nahwa jenita. Ai iqbalu wasiyati bihinna. Nah, maksudnya terimalah wasiatku bihinna dalam berbuat baik terhadap istri. Wa'malu biha, nah, dan amalkan dengan wasiatku nintuh ya Nabi. Nah, wasiat supaya menggawi ajaran agama, berbuat baik lawan istri. Warfuqu bihinna, nah, dan lemah lembutlah kalian dengan istri. Wa ahsinu isratahum, nah, dan perbaikilah, perbaguslah di dalam bergaul dengan istri. Nah, ini termasuk wasiat Nabi itu. Fa innal wasiyata, karena sesungguhnya wasiat Nabi nang kaya itu bihinna, nasihat Nabi supaya bergaul dengan istri baik, lemah lembut, bihinna terhadap istri itu akhadu, lebih kuat. Karena termasuk dalam wasiat itu lebih kuat
lebih diutamakan, lebih muakkad ya kita. Kenapa? Li dha'fihinna, karena para istri itu lemah. Lemah. Wahtiyajihinna, karena para istri itu bahajat ilaman kepada suami, yaqumu ya'muruhunna, yaqumu bi amrihinna, yang para suami ini mendirikan akan urusan si istri. Nah, arti mendirikan ini mau urus ya kita. Jadi yang mau urus yang segala macam itu laki terhadap si istri. Jadi bini bahajat kepada bantuan laki. Karena si bini kita ini lemah, jadi ujar Nabi, nah maka hendaknya si laki inilah bujur-bujur memperhatikan. Nah, itu maksud Nabi nih. Maksudnya perbuatlah dengan istri khaira, akan kebaikan. Itu maksud istausun itu tuh. Nah, jadi Nabi menyuruh kita berbuat baik terhadap istri. Nah, seruhan Nabi ini. Lalu kita berbuat baik. Kenapa? Nabi menyuruh. Nah, Nabi mahuluakan. Lalu kita mengumpati gawian Nabi. Nah, lemah lembut, bepandir lawan istri. Nah, mengumpati gawian Nabi. Nah, fa innama hanyasanya hunna. Nah, fa innama hanyasanya istri-istri awanin ay asiratin, kedudukannya seperti tertawan sebenarnya, seperti tahanan yang menahan laki. Nah, jadi secara terbatas istri ini sebenarnya. Karena itu hendaknya laki inilah yang menolongi, yang berbuat baik. Jadi fa innama hunna, hanya saja istri-istri kalian, awanin ay asiratin, tertawan, indakum, di sisi suami, sisi kalian nih. Nah, kenapa disebut seorang istri ini tu'aniyah, tertawan, ditawan? Li'annaha, karena sanya istri itu mahbusatun, nah ditahan, kal asiri, seperti seorang tawanan, inda zauji, di sisi suaminya. Nah, ini dari sisi kada bebasnya beraktivitas, lalu yang menolongi terhadap kebutuhan bini ya laki, itu maksudnya. Nah, jadi pemahaman yang kedua, bini itu titipan kepada si laki. Allah yang menitipkan, najar Allah inilah jaga akan. Nah, itu maksudnya pemahamannya. Ini nah, ujulung si aluh indut ini nah jaga akan. Nah, fa inna rijala, karena sesungguhnya para suami, akhadhuhunna, mereka mengambil akan titipan itu, yaitu para istri, bi amanatillah, dengan amanah Allah. Nah, Allah yang mengamanahkan, menjulung kepada laki, maka laki ini mengambil atas dasar amanah dari Allah. Titipan aja kita, kada kau kada dijaga, titipan. Laisa sya'nu ay tamlikuna, bukanlah tamlikuna, kalian itu menguasai, minhunna, terhadap para istri-istri, syai'an ghaira dzalik, sedikit pun bukan menguasai untuk ghaira dzalik al khaira, bukan menguasainya engkau kepada si istri untuk syai'an, tujuan yang lain sedikit pun, tapi napa? Ghaira dzalik, selain dari kebaikan. Itu tujuan kita, tujuan laki nih lah, baik si bini hendak memberikan kebaikan-kebaikan, itu aja. Kenapa? Mau mengambil titipan dari Allah Ta'ala nih untuk memberikan kebaikan, kan ada lain dari itu. Nah, apa kebaikan ini luas bang, yang mendidik, apa jurang maharagu, nah dan lain sebagainya. Itu tujuannya, kan ada lain dari itu, ghaira dzalik, selain dari kebaikan. Illa, nah kecuali ja ayatina, kecuali ja bini-bini atau istri ini mengerjakan, ayatina mengerjakan, bifahishatin, dengan satu kejelekan. Nah, kejelekan ini ay maksudnya nusus durhaka lawan laki. Nah, jadi mun bini ini baik saja, bagus saja, maka laki pun hendaknya baik, bagus, sebagaimana memperlakukan satu titipan Tuhan. Kecuali dia bini ini ayatina mengerjakan bifahishatin, dengan satu kedurhakaan, nusus itu durhaka. Nah, tapi durhakanya mubayyinatin, sudah jelas, ay zahiratin, jelas. Jangan yang durhaka para salaki. Maksudnya apa? Sangka jahat aja laki.
Nah, sangka jahat lawan bini. Nah, kada bagus. Kayak itu bini juga jangan sangka jahat lawan laki. Bila sudah ada timbul saling bersangka jahat, nah selesai sudah cagar budaya. Pacangan kada bagus tuh cagarnya. Nah, tapi jadi bila inya bini sudah jelas durhaka lawan laki. Nah, panintoh bi an zaharat amaratuhu, sudah kelihatan benar tanda-tandanya, tanda-tanda durhaka noh. Jika para istri itu dasar menampakkan kedurhakaannya lawan laki, maka mau sudah kayak itu kayak apa? Dinasihati dan diberi sanksi. Nah, apa sanksinya? Fahjuruhunna fil madaji'i, pisahi mereka itu fil madaji'i, di dalam berbaring. Nah, artinya pisah ranjang dulu kita.